Setiawati, sejujurnya aku katakan, aku mencintaimu Setiawati. Aku ingin menikahimu. Tapi saat ini kau masih milik orang tua yang telah membesarkanmu. Tunggulah. Nanti pada saat yang tepat, aku akan datang untuk melamar pada orang tuamu. Sementara ini, kita harus berjauhan. Bersabarlah, Dimas. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Aku senang Kakang mengatakan semua ini padaku. Tapi bagaimana kalau aku rindu pada Kakang? Bawalah ini sebagai obat rindumu. Sekarang pulanglah. Jadilah anak yang masih. Ini saksinya. Silakan. Silakan duduk. Sini tanganmu, Kanjeng. Aku kawinkan kamu dengan putriku Nyiranda. Dengan mas kawin, apa yang kamu inginkan mas kawin dari pernikahanmu ini, Nduk? Aku ingin Kris Nagarunting, Bapak. Aku sudah tidak punya Kris Nagarunting lagi. Pusakaku hilang bersama tombak Kiai Rantas Angin. Hei, mau apa kau? Percaya, Kanjeng. Kakang, tapi aku juga percaya Kakang akan mencari keris itu dan akan memberikannya padaku. Mintalah yang lain. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin pusaka itu. Pernikahan bisa dilaksanakan jika ada mas kawin yang pasti dan jelas. Aku berikan cincinku ini sebagai mas kawin pernikahan kita. Dan kelak jika aku sudah menemukan Kris Nagarunting, akan kuberikan pada Nyai. Kakang sudah berjanji. Aku pegang janji Kakang. Pastinya. Janji harus ditepati, Kang. Aku terima mas kawin cincin ini yang Kakang tawarkan, beserta Kris Nagarunting, sebagai hadiah jika kelak ditemukan. Pasti aku berikan padamu, Nyai. Pasti. Betul, ini keris pusaka Nagarunting milik Kang Mas Hari Sentanu. Tidak salah lagi, ini memang Nagarunting. Coba Kiai, apakah ada sesuatu yang lain? Tidak ada yang cacat. Untung diketemukan oleh orang kita sendiri. Umpama saja diketemukan oleh pendekar jahat, keris ini akan membawa malapetaka bagi orang banyak. Tolong disimpan kembali. Simpan keris dan tombak pusaka romumu ini. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat, ya? Baik, Paman. Ya, Kang Murara? Simpanlah keris
Kris Nagarunting ini dan tombak Yai Rantas Angin itu olehmu. Aku percayakan kedua pusaka ini kepadamu. Kanjeng Rara, maaf. Jangan menolak. Dan jangan diberikan kepada siapapun kecuali yang berhak. Romo Kanjeng Rara maksudnya? Belum tentu. Yang memiliki kedua pusaka itu, Kanjeng Haryo Sentanu. Bukankah yang berhak berarti beliau, Kanjeng Rara? Belum tentu aku bilang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri Romo. Jika Romo sudah berubah, baik tabiat maupun tingkah lakunya, dia tidak berhak memiliki kedua pusakanya. Bagaimana jika Romo Kanjeng Rara memaksa memintanya? Bagaimana pendapatmu? Ya tentu saja aku berikan. Itu jawaban Gendowor. Tapi kalau topeng hitamnya mengatakan, tentu lain. Dia akan menjawab begini, Kanjeng tidak berhak karena Kanjeng sudah berubah. Dan dia akan mempertahankan dua pusaka itu dengan nyawanya. Ayo. Iya. Kenapa kau sekarang? Mau lari kemana lagi sekarang kau sayangku? Lari masuk ke dalam hati kakak, dan aku tidak akan mau keluar lagi. Kita akan tinggal bersama dan meniti hidup ini dengan penuh bahagia. Kanjeng Rara, Kanjeng Rara, panggil saja namaku. aku bisa diperlukan Kanjeng Tumenggung. Di sini kan tidak ada Kanjeng Tumenggung. Nanti orang akan mengecap aku sebagai pekatik yang kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Akibatnya, aku akan dibenci banyak orang. Mendingan aku tidak menjadi Kanjeng Rara, hidup sebagai orang biasa di kampung. Dan bertani, kita hidup berdua denganmu. Aku terharu mendengar perkataanmu, karena kau mengajak aku hidup bersama di kampung. Aku memang menginginkan hidup bahagia bersamamu. Kurang ajar kau Gendowor. Berani-beraninya membawa putri Kanjeng Adipati. Penculik. Turun. Biar aku antar Kanjeng Rara ke Kadipaten. Siapa mereka, Gendowor? Tidak tahu, Jumlahan. Aku belum pernah melihatnya. Kurang ajar. Disuruh turun malah ngomong sendiri. Sabar ke sana. Aku bukan penculik. Bukan penculik, tapi membawa Kanjeng Rara sampai ke dusun Pakembangan ini. Apakah dusun Pakembangan sama dengan halaman Kadipaten? Puluhan pal jauhnya tahu. Apa hak Andika melarang aku kemari? Aku yang menyuruh Gendowor ke sini. Andika mau apa? Kami disuruh mengawal Kanjeng Rara. Tidak perlu, minggir. Tidak, itulah bersama kami. Akan kami kawal kemanapun Kanjeng Rara pergi. Kurang ajar. Masya Allah, ini harus Setiawati. Maaf Kisanak, melihat seorang wanita yang menaiki kereta kuda lewat sini. Oh, larinya ke sana. Oh, makasih Kisanak. Iya. Gendowor, tunggu. Mau kemana? Kau buru-buru? Kau lihat Kanjeng Rara Setiawati?
tidak? Makasih ya. Kasihan ya Gendowar. Kelihatannya serius ya. Yuk kita bantu dia yuk. Cari Rara Setiawati. Yuk, yuk. Apa yang terjadi, Cahayu? Kecelakaan, Nyai. Tidak apa-apa. Yang penting kau masih hidup. Ayo Bibi tolong. Bisa jalan kan, Cahayu? Kalau tidak bisa jalan, jangan dipaksa. Nanti kakimu tambah sakit. Hancurkan Kadipaten Tegal dari dalam, Gerando. Aku sudah siap menyerbunya, Nek. Bagus. Iya. Kanjeng Rara. Gendowar. Ketiwasan, Gendowar. Aku hampir saja mati. Apa yang terjadi, Kanjeng Rara? Kuda tidak bisa aku kendalikan. Tali-tali pengikat kudanya putus. Dan akhirnya keretanya terbalik. Innalillah. Dan Nyai? Bibi inilah yang menolong saya. Oh, Namaku Randa, Cah Bagus. terima kasih banyak, Nyi Randa, atas pertolongan Nyi terhadap Kanjeng Rara. Sudah, lupakan saja. Orang berbuat baik itu seperti orang membuang ludah. Begitu dilakukan, ya sudah, langsung dilupakan. Bawa aku pulang, Gendowar. Aku akan cari keretanya dulu, Jeng Rara. Tidak perlu mencari. Pakai saja keretaku, tidak usah bayar. Ayo cepat ambil keretanya, Gendowar. Aku ingin sampai sebelum larut malam. Iya, iya, iya. Kemana saja kamu mencari Setiawati? Makanya tidak ketemu. Ke Brebes sampai ke Losari, Kanjeng. Tapi orang-orang Losari tidak pernah ada yang melihat kereta yang dinaiki Kanjeng Rara dengan Gendowar. Kamu? Hamba mencari ke daerah selatan, sampai ke Renggas Pendawa. Tidak ada. Kamu? Kalau hamba ke Pemalang, sampai ke Petarukan. Tidak ada. Ketemu? Tidak ketemu, Kanjeng. Tapi orang-orang melihat Gendowar membawa kereta ke Selawi. Kamu kejar tidak? Hamba kejar. Di Selawi orang-orang bercerita ada kejadian di Pakembangan. Kejadian apa? Kereta yang dinaiki Kanjeng Rara Setiawati dan Gendowar dicegat gerombolan penjahat. Tapi berhasil meloloskan diri lari ke Margasari. Kamu kejar ke Margasari? Hamba kejar sampai ke Margasari. Tapi hamba tidak menemukan kereta Kanjeng Rara. Kanjeng Rara datang! Kanjeng Rara datang! Kanjeng Rara Setiawati luka-luka! Kurang ajar. Hajar Gendowar Punggawa. Gendowar, kurang ajar kamu. Kau apakan anakku? Kau apakan anakku? Ibu, Gendowar tidak bersalah. Dia tetap bersalah. Lepaskan Ibu. Ibu, jangan sakiti dia. Jangan diteruskan. Ini perintah dari Kanjeng Rara Wirapi, Kanjeng Tumenggung. Jauhi Gendowar. Biar aku yang mengurusnya. Kau tidak apa-apa, Gendowar. Kau tidak apa-apa. Ada apa-apa? Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Tidak. Biar saya mati sendiri.
topeng hitam sekarang berubah laku. Persis sebagai laku penganut ilmu hitam yang suka membunuh sesamanya. Benar. Sekarang topeng hitam sudah membuka kedoknya. Sebenarnya dia adalah penjahat. Sama seperti topeng emas. Kedua-duanya sekongkol. Sabar. Sebagaimana yang pernah aku kemukakan dahulu. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Perubahan laku topeng hitam yang tiba-tiba Kedua, patut sini. kita tunggu. Kenapa kemari? Sana pergi. Nanti ketahui ibumu. Aku bawakan obat untukmu. Pelakunya orang-orang yang selama ini selalu dirugikan oleh topeng hitam. Cepat pergi. Nanti kalau ada orang yang melihatmu menemuiku, kau nanti kena marah lagi, Dimas. Kau panggil aku Dimas. Dimas suka? Suka sekali. Panggillah aku seperti ini sampai aku mati, Kang Mas. Cepatlah pergi. Nanti kalau diketahui dari ibumu, aku bisa celaka. Aku senang. Akhirnya kau mau memanggilku Dimas. Jeng Rara. Maaf, aku ingin bicara, Jeng Rara. Aku tidak mau dipanggil seperti itu. Baik, Dimas Setiawati. Aku mau bicara. Aku ingin mengutarakan sesuatu. Aku harap Dimas tidak salah paham. Aku minta Dimas tidak menemuiku lagi. Kenapa? Aku mencintai Kakang. Aku juga mencintaimu, Dimas. Tapi Kang Mas takut dipukul lagi. Kalau Kakang takut, marilah kita kabur. Kita tinggalkan kadipaten ini. Kita menyeberang ke Andalas. Kita hidup sebagai petani. Bagaimana, Kakang? Kakang mau aku ajak kabur? Jawab, Kakang. Kau... Dimas, tunggu Dimas. Maafkan aku, Dimas Setiawati. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Aku melakukan semua ini juga demi kebaikanmu. Kenapa? Apa kau tidak menyukaiku? Bukan begitu, Setiawati. Tapi kau harus mengerti. Kau dengan aku sangat berbeda. Aku hanyalah rakyat jelata, seorang pekati kuda, pembantu rendahan. Tapi aku tidak pedulikan itu. Aku tidak peduli kau rakyat jelata atau bukan. Bagiku, sama saja kau adalah Gendowor yang aku kenal. Mengertilah, Setiawati. Sejujurnya aku katakan, aku mencintaimu, Setiawati. Aku ingin menikahimu. Tapi saat ini kau masih milik orang tua yang telah membesarkanmu. Tunggulah. Nanti pada saat yang tepat, aku akan datang untuk melamar pada orang tuamu. Sementara ini, kita harus berjauhan. Bersabarlah, Dimas. Kau mengerti? Aku mengerti, Kakang. Aku senang Kakang mengatakan semua ini padaku. Tapi bagaimana kalau aku rindu pada Kakang? Bawalah ini sebagai obat rindumu. Sekarang pulanglah. Jadilah anak yang manis. Kamu yang bernama Gondowor? Benar, saya Gendowor. Apa tidak salah? Bocah begini bisa mengalahkan 4 orang muridku yang paling utama. Dari caranya kamu menangkap seranganku, menunjukkan bahwa kau punya kepandaian.
Tapi itu belum cukup untuk menunjukkan semua kehebatanmu. Sekarang tunjukkan sampai di mana tingkat kepandaianmu. Sebentar. Bapak ini siapa? Kalau ada perkataan saya atau perbuatan saya yang membuat Bapak marah, saya mohon maaf. Saya tidak mau menanam bibit permusuhan. Aku Kilonta, ketua perguruan sedulur papat. Maaf Pak, saya tidak bermaksud membuat keributan dengan murid-murid Bapak. Saya hanya sekedar mempertahankan keris naga runting dan tombak Kiai Rampas Angin milik majikan saya. Apapun alasanmu, kau sudah membuat aku penasaran. Seperti apa kehebatanmu, seorang bocah yang bisa mengalahkan murid-muridku? Kurang ajar! Mau kemana, Soma? Keluar sebentar, Bu. Cari angin. Tidak. Kamu tidak boleh keluar rumah. Tapi, Ibu... Masuk. Soma ini bukan anak kecil lagi, Bu. Soma sudah dewasa. Soma tidak mau dilarang seperti itu, Ibu. Kalau kamu memang sudah dewasa, seharusnya kamu bisa memilih mana teman yang memberi pengaruh baik ataupun buruk. Bukan seperti Haji Basa Pamungkas atau Mak Lampir. Kamu telah mengecewakan ibu, Soma. Ilmu yang kau pelajari hanya untuk membuat kerusakan. Tapi, Soma ditipu, Ibu. Diam! Masuk ke dalam kamar. Dan jangan keluar-keluar sebelum ibu suruh. Ingat itu. Jika kamu tetap keluar secara diam-diam, ibu akan membuatmu menyesal seumur hidup. Mengerti, Soma? Iya, Ibu. Kamu telah mencoreng muka Romo dan ibumu dengan kotoran yang paling busuk, Setiawati. Kamu pergi berdua dengan Pekatik ke tempat yang sepi. Slawi bukan tempat yang sepi, Bu. Tapi kamu bukan ke Slawi, kan? Kamu ditemukan di Lebak Siu di Gunung Tanjung. Mau apa kamu dibawa Gendowar ke sana? Kalau tidak mau berbuat busuk. Bukan Gendowar yang membawa aku, Ibu, tapi kudanya yang tidak bisa aku kendalikan. Jangan menutupi kesalahan Gendowar. Kamu tahu, Setiawati, sekarang kamu jadi omongan di mana-mana. Kami tidak melakukan apa-apa, Ibu. Gendowar tidak bersalah. Dia menjadi kusir karena akulah yang meminta. Selalu saja kamu menutupi kesalahan Gendowar. Karena dia benar, Ibu. Bukan karena Gendowar benar. Karena kamu terpelet, kena ilmu guna-guna. Ibu, Gendowar tidak akan berbuat sekeji itu kepadaku. Siapa bilang Gendowar tidak akan berbuat sekeji itu? Tunjukkan kekejian Gendowar kalau ibu benar. Diam. Gara-gara Gendowar, sekarang kamu sudah berani kepada ibu. Apa yang kamu harapkan dari Gendowar, Setiawati? Cinta. Darah yang mengalir di dalam dirimu adalah darah biru, bukan darah sudra seperti Gendowar. Sejak kapan manusia dipecah belah sehingga menjadi berbeda darahnya? Hanya kesombongan kita saja yang membedakan derajat. Sudah, jangan banyak ngomong. Sampai kapanpun kamu pasti akan membela Gendowar. Masuk. Mira? Iya, Kanjeng. Kedong dawuh, Kanjeng Rara, ada tugas. Ada. Pergilah ke tempat Gendowar. Sendiko, apa yang harus aku katakan pada Gendowar? Sini. Gaet dia sebisamu. Kalau kau berhasil, aku beri upah 50 rindu. Dan kau aku kawinkan dengan Gendowar. Betul, Kanjeng Rara?
Dia mendekatiku. Mau apa ya? Oh iya, minta dikerik punggungnya. Oh, Kanjeng Rara, ada perintah apa, Kanjeng? Apa ini? Pakai. Untuk diapakan ini, Kanjeng? Untukmu. Pakai di waktu sore. Sewaktu Gendowor pulang dari mencari rumput. Dan dekati Gendowor dengan cara yang paling ampuh. Maksud Kanjeng, hamba... Kau harus kelihatan cantik. Pakai alat riasku. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, Kanjeng Rara sangat baik sekali. Ini modal kamu untuk menggait Gendowor. Berikan apa yang dia minta. Kau harus memberi kesan sebagai calon istri yang baik. Mengerti kan? Mengerti, Kanjeng. Jangan sampai gagal. Upahmu besar kalau berhasil. Gendowor, betapa bahagianya aku bisa menjadi istrinya. Gendowor. Nyai, mau kemana, Nyai? Mau kondangan? Kok kondangan? Sengaja hanya untuk kamu saja. Kok kondangan? Maksud Nyai? Bayar nazar. Nazarnya apa, Nyai? Kalau aku dapat rezeki banyak, aku ingin makan enak berdua dengan Gendowor. Seperti makannya pengantin baru. Begitu nazarnya. Aneh banget. Ya tidak aneh. Wong nazar kok aneh. Aku baru saja dapat rezeki besar. Karena itu nazarku aku bayar. Ayo kita makan bersama-sama. Ayo, kok ingin aku dosa? Sini cepetan. Lihat itu. Ayo. Sekarang kamu lihat sendiri. Gendowor mau kepada wanita siapa saja yang menguntungkan. Ibu sudah menduga. Gendowor hanya mempermainkan kamu. Aduh sakit sekali. Aduh kakiku tolong Gendowor. Ini. Panas lagi. Setiawati, Setiawati. Celaka. Ada apa? Setiawati dan ibunya. Pasti dia salah paham dengan kita. Alah, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita berdua. Tidak bisa. Aku harus menjelaskan. Gendowor! 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 Bagaimanapun kau harus jatuh ke tanganku, Gendowor. Ibu sudah bilang, carilah suami yang sederajat dengan kita. Jangan dengan Gendowor yang hanya pekatik kuda. Banyak putra adipati dan tumenggung muda yang sederajat dengan kita. Hidupmu akan mapan, enak, karena harta yang berlimpah dan disemua orang banyak.